Saya kira dengan BYD masuk, dia kan sekarang udah melampaui Tesla salesnya ya. Kualitasnya pun tidak kalah dengan Tesla. Mereka sekarang mau tanggal 18 ini launching dan itu akan bawa era baru Indonesia. Saya berapresiasi kepada seluruh jajaran CEO dan direksi BYD atas investasi industri kendaraan bermotor berbasis baterai di Indonesia. Informasi yang kami dapat saat berbincang dengan eksekutif BYD, investasinya adalah 1,3 miliar, kapasitas produksinya 150.000 per unit. Dalam rangka percepatan pembangunan investasi di mobil listrik, sekarang kan yang sudah terjadi adalah Hyundai yang sudah beroperasi, akan ke depan akan masuk BYD sama Wuling serta beberapa pabrik mobil lain lagi. Karena itu kita tadi merumuskan beberapa langkah-langkah komprehensif baik regulasi maupun insentif, termasuk adalah PPN. Nah, tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara-negara lain. Berinvestasi di Indonesia merupakan pilihan tepat, merupakan pilihan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi yang besar, kekayaan sumber daya alam, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, dan beragam mineral kritis lainnya. Indonesia tengah berproses membangun ekosistem EV terintegrasi dan mentargetkan memproduksi 600.000 mobil listrik di tahun 2030. Indonesia tinggal sedikit lagi dalam menggapai mimpi memiliki industri mobil listrik atau electric vehicle atau EV di tanah air. Indonesia telah memberlakukan kebijakan hilirisasi nikel agar pengelolaannya menjadi baterai bisa dilakukan di dalam negeri. Tak ingin kalah dari Indonesia, Malaysia juga semakin kencang mengupayakan pertumbuhan industri semikonduktor atau chip untuk menyambut pasar mobil listrik yang terus berkembang. Tujuan Malaysia adalah meningkatkan jumlah produsen EV di negaranya, sebab sudah banyak produsen EV yang memesan komponen dari Malaysia. Sebut saja Tesla yang kini menjadi salah satu penyedia stasiun pengisian daya atau charging station utama di Malaysia. Sebelumnya Tesla sudah digembar-gemborkan akan berinvestasi di Indonesia, namun hingga kini tak kunjung terrealisasi. Meski begitu, cita-cita tetaplah cita-cita. Indonesia memiliki banyak sekali opsi untuk mewujudkannya. Salah satunya melalui perusahaan mobil listrik raksasa asal Cina, Build Your Dream atau BYD. Selain jualan mobil listrik, BYD diketahui juga menanamkan investasi besar-besaran di Indonesia. Nilainya mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 20,33 triliun rupiah. Dilansir dari media, bisnis BYD telah melampaui produsen mobil listrik asal Amerika Serikat Tesla. Kualitas mobil listrik BYD pun disebut tak kalah dibandingkan mobil listrik buatan perusahaan Elon Musk tersebut. BYD mengklaim telah mendistribusikan sebanyak 3.024.417 unit kendaraan. Tren penjualan BYD merangkak naik tahun lalu usai berhasil menggelontorkan sekitar 1,6 juta mobil listrik atau Battery Electric Vehicle atau BEV. Sedangkan jenis plug-in hybrid atau PHEV menorehkan angka 1,4 juta unit. Kalau dilihat statistik, angka penjualan meningkat 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa analis menilai BYD produsen mobil listrik paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan The Wire Asia dikutip pada Jumat 12 Januari. Pesatnya pengiriman BYD dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ketersediaan model yang beragam dan harganya yang relatif terjangkau. Penjualan BYD yang terus melonjak ini tak lepas dari keberhasilannya membangun industri mobil listrik secara mandiri, mengembangkan kendaraan listrik tidak seperti perusahaan mobil lain. Sementara Tesla masih bergantung pada beberapa pemasok dan telah mengalami kekurangan lithium ion karena permintaan yang meningkat sebagai hambatan rantai pasokan di masa yang akan datang. Masuknya produsen mobil listrik dari Cina tersebut ke pasar dalam negeri
tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rencana ekspansi bisnis jangka panjang BYD, namun juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempercepat mewujudkan mimpi negara untuk memiliki industri mobil listrik. Indonesia, we are on the right track. Kita ini memainkan peran yang penting di dunia saat ini. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita ini diatur-atur negara lain, tidak perlu. Tidak ada gunanya mereka berpikir gitu karena kita tidak perlu diatur. Kita terlalu besar untuk lean to any power globally. Indonesia adalah negara besar, Indonesia negara kaya, tinggal kita tadi bagaimana memanage dengan bagus. Saya kira Indonesia ini akan maju dan akan menjadi negara high income country, dan soon saya kira 2050 kita juga akan bisa menjadi negara maju. Indonesia ini negara yang sedang growing, jalan bagus, jadi ya kita lakukan situ supaya lihat negara-negara berkembang. Jadi jangan kalian lihat negara-negara gede aja, lihat nih loh negara-negara miskin, yang negara-negara yang sedang berkembang yang kita tackle mereka gitu. Pantas jika saat ini Amerika Serikat dan Uni Eropa was-was dengan kekuatan Indonesia. Sejumlah program besar Indonesia diakui oleh dunia. Bahkan Indonesia menjadi role model dunia khususnya untuk industri pertambangan. Hal ini ketika Indonesia berhasil melakukan hilirisasi di dalam negeri. Negara-negara Afrika misalnya, melalui lembaga dunia Carnegie Endowment for International Peace, mengundang Menteri Perdagangan atau Mendak Republik Indonesia periode 2020-2022 Muhammad Lutfi sebagai pembicara dalam pertemuan dunia yang berlangsung di The Westin Cape Town, Afrika Selatan pada Kamis 8 Februari 2024 lalu. Pertemuan tersebut membahas tentang memaksimalkan manfaat dari pembaruan kepentingan global pada mineral strategis atau kritis di Afrika. Afrika menganggap Indonesia sebagai role model bagi proyek hilirisasi untuk negara-negara berkembang penghasil tambang di dunia. Sama halnya dengan Indonesia, Afrika merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, terutama tambang. Negara Afrika ingin mencontoh kisah Indonesia yang mampu melakukan hilirisasi tambangnya, terutama nikel dan emas, hingga menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Di era Jokowi, hilirisasi tambang yang dilakukan Indonesia mendapat manfaat 43,9 kali lebih besar dibanding sebelumnya. Untuk itulah Afrika ingin mencontoh Indonesia yang dinilai berhasil memberi nilai tambah maksimal lewat hilirisasi tambang. Selain negara-negara Afrika, Papua Nugini juga berminat mencontoh hilirisasi. Mereka bahkan sampai mengirim tim untuk mempelajari langkah hilirisasi yang dilakukan di Indonesia. Dengan menjadi role model, investasi yang datang tidak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam saja, akan tetapi ketika dukungan infrastruktur juga telah disiapkan secara baik. Indonesia selama ini bukan hanya kaya akan sumber daya mineral yang melimpah, namun Indonesia juga telah mengembangkan paket kebijakan yang ramah bagi investasi. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia untuk mineral kritis dan strategis, dan telah menjadi bagian dari rantai pasok global. Bahkan Indonesia bisa menjadi penentu harga nikel kritis dan strategis dunia, seperti nikel, timah, hingga batu bara. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi dan cadangan besar dalam pengelolaan mineral strategis dan kritis dunia. Sebagaimana diketahui, dunia saat ini tengah berlomba-lomba mencari sumber mineral kritis seperti nikel, tembaga, emas, bauksit, timah, hingga logam tanah jarang atau LTJ. Ini mengingat terdapat manfaat luar biasa dari komoditas mineral kritis, sehingga sejumlah negara pun turut mengincarnya. Asal tahu saja saat ini mineral kritis telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, terutama di era serba canggih dan berteknologi tinggi. Misalnya dijadikan sebagai bahan baku untuk baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika, hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB. Cadangan nikel Indonesia sendiri diketahui mencakup 60% dunia, yang mana menjadi penentu industri kendaraan listrik dunia.
Selain itu, produk turunan nikel yang dipakai seperti kobalt juga berperan penting dalam rantai pasok dunia. Apalagi Indonesia memiliki cadangan bauksit dan aluminium yang signifikan yang berperan penting pada industri kendaraan listrik di masa depan. Indonesia juga menjadi pemain top 3 mineral kritis dunia seperti timah. Hal ini pun membuat kemampuan Indonesia berpengaruh dalam alokasi supply chain yang sangat besar. Indonesia bahkan bisa menjadi price setter jika bisa mengkalibrasi supply dan demand dengan menggandeng China dan Peru. Aspek lainnya yang membuat negara lain ingin mencontoh Indonesia adalah soal ikhtiar pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang diciptakan oleh negara barat. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menggenjot program hilirisasi nikel di dalam negeri tak pernah runtuh. Sekalipun program hilirisasi nikel Indonesia mendapat cibiran di dalam negeri sendiri dan dijegal oleh Uni Eropa hingga Amerika Serikat. Hingga saat ini nikel Indonesia masih mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari mereka. Misalnya saja Amerika Serikat yang menerapkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act. Sehingga nikel Indonesia tidak masuk ke dalam undang-undang tersebut lantaran berhubungan dengan Cina atau kebanyakan hasil nikel Indonesia berasal dari smelter yang dibangun perusahaan Cina. Hilirisasi sudah terbukti menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Untuk itulah mendukung pembangunan industri hilir pertambangan, sama artinya dengan mendukung sumber daya alam Indonesia untuk sebanyak-banyaknya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, Indonesia turut berhasil menularkan semangat mendatangkan nilai tambah dengan hilirisasi kepada negara-negara berkembang lainnya.